Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa syukrillahil ahad syukran wajiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang muncul pertanyaan, kenapa mesti menolong orang lain padahal diri sendiri masih dalam keadaan susah? Pertanyaan ini perlu kita cermati bersama. Memang tidak salah atau tidak totalitas salah pertanyaan ini. Namun perlu kita cermati bersama agar mendapatkan intisari daripada pertanyaan ini. Salman Al-Farisi pernah mengutarakan dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada diri seseorang itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah hak-hak pada para pemilik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan hak dalam kebaikan, maka ada urutan-urutan yang luar biasa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala membuat panduan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana wabidhil qurba sampai seterusnya ayat ini. Maka urutan pertama yang dicontohkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tua. Artinya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, utamakan kedua orang tua. Kemudian orang-orang terdekat kita. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada keluarga, kepada orang terdekat, bahkan kepada diri sendiri adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Namun bukan dengan demikian kita melupakan membantu orang-orang di sekitar kita walaupun mereka bukan saudara-saudara kita. Karena membantu mereka adalah bagian daripada buah ketakwaan, buah keimanan yang tumbuh dalam diri seseorang, kemudian dia bisa membantu meringankan beban orang lain. Itu adalah suatu kemuliaan dalam Islam. Bahkan ada istilah khusus dalam bab masalah ini. Ada istilah konsep dalam muamalah Islam. Di antara konsep yang disebutkan adalah konsep al-ithar. Al-ithar adalah sebuah konsep yang mana kala konsep ini diterapkan, maka sungguh luar biasa kedamaian dan ketentraman di masyarakat sekitar kita. Karena konsep isar adalah mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya pribadi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ithar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-itharu fil ibadah, dan yang kedua al-itharu fil muamalah.
Al-itharu fil ibadah ada yang mengatakan makruh. Contoh misal, ketika ada suatu lembaga meminta pertolongan, bantuan, sedekah ataupun bentuknya sumbangan untuk sosial, kemudian kita mengatakan kepada teman kita, kamu aja duluan, kamu aja duluan. Ketika orang mengajak sholat, kamu aja duluan, saya mau belakangan. Ini ithar fil ibadah, ini dikatakan. Adapun al-ithar fil muamalah, itu mendahulukan kepentingan orang lain dalam sifat muamalah, maka ini mahmud, dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ithar ini, ma'asyiral muslimin, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi, bisa kita praktekkan lebih awal keluarga kita, kerabat terdekat kita, kemudian orang-orang terdekat kita. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, mungkinkah konsep ithar ditemukan di dalam sejarah Islam? Maka jawabannya iya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain padahal mereka butuh. Dan ini tercipta dan tergambar dan terrealisasikan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Ansar terhadap kaum muslimin muhajirin. Orang-orang Mekah datang ke Madinah ketika hijrah, maka orang-orang Madinah menawarkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka, walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga membutuhkan dan memerlukan itu. Harta mereka dibagi, kekayaan mereka dibagi, rumah mereka dibagi. Masyarul muslimin, inilah konsep al-ithar yang diabadikan di dalam Al-Quran dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sangat membutuhkan, padahal mereka sangat menginginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah selanjutnya di akhir perang Yarmuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir perang tergeletaklah mujahid dari kaum muslimin. Di antaranya ada Harith bin Hisham, di antaranya ada Aish, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ketiga orang ini dalam keadaan kritis. Kemudian didatangkan air minum oleh sahabat yang lainnya untuk diberikan pertolongan. Maka kemudian Harith berkata, berikan dulu kepada yang lain itu, karena melihat saudaranya yang begitu kesusahan. Kemudian Aish pun berkata, berikan kepada Ikrimah. Ma'asyiral muslimin rahiman. Berputarlah orang yang ingin membantu memberikan air, sampai kemudian dilihat kembali ketiga orang tersebut sudah meninggal, dan mereka diabadikan walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain ketimbang dirinya pribadi. Masyarul muslimin, betapa indahnya, betapa damainya kehidupan kita manakala kita tidak serakah, manakala kita membantu orang lain padahal diri kita masih membutuhkannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita budayakan al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain. Paling tidak, kalaupun tidak ithar, tidak mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang pribadi, minimal ketika kita berada dalam kelonggaran, yuk bantu teman-teman kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Seseorang itu akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala seseorang itu membantu kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.